Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada malam hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang akan menopang PJJ kita selama satu semester ke depan ya. Sebetulnya ada banyak metode, tapi ini adalah metode yang paling gampang yang bisa Bapak dan Ibu semua lakukan. Modalnya apa? Modalnya cuma laptop dan juga materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, tanpa harus membuat dan sebagainya. Barangkali kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki materi di semester-semester yang lalu, ini justru akan sangat memudahkan Bapak Ibu semua. Contohnya saya sudah 4 tahun ini mengajar kelas 5, ya. Dan di bahasan awal ini, saya akan memakai slide yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu, nggak beberapa tahun sih, mungkin tahun lalu ya. Membuat, nah ini nih, PowerPoint. Biasanya ketika saya mengawali awal tahun, pasti materi pertama bahasa Inggris itu adalah ini, tentang disaster. Tentang disaster, dan ya inilah materi-materinya bisa Bapak dan Ibu lihat semua. Biasa, PowerPoint biasa ya ini. Cuma permasalahannya kan sekarang anak-anak kita tidak bisa bertemu anak-anak. Terus kalau seandainya kita harus menjelaskan via Zoom kepada anak-anak, apakah waktunya cukup? Mengingat 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit. Kalau kita punya 2 jam pelajaran dan itu hanya 1 minggu, berarti hanya punya 1 jam. Pertanyaannya, cukupkah? Saya memandang untuk materi-materi ini sangat sulit untuk dipelajari dalam waktu yang hanya tadi 1 jam ya, satu kelas 1 jam gitu. Untuk itu sebetulnya kita punya punya solusi yang sangat praktis ya, yakni menggunakan aplikasi ini nih, aplikasi Zoom Meeting. Jadi pertama-tama kita buka dulu ya. Di sini saya sudah membuka aplikasi Zoom Meeting ya. Nah, tinggal seperti biasa kita akan mulai saja start. Nanti akan muncul seperti biasa ya, connecting seperti ini. Sangat mudah kan ya. Nah, terus prinsipnya bagaimana? Prinsipnya gampang. Kita mengkombinasikan PowerPoint dengan mengkombinasikan ini nih, Zoom Meeting ini. Ingat, Zoom Meeting itu punya fitur di mana rekaman kita ini bisa direcord. Caranya bagaimana? Cara untuk merecordnya adalah, sebentar. Ini misalkan bisa dinyalakan dulu ya videonya. Nah, cuma sayangnya karena ini malam-malam, terus juga kamera laptop saya itu tidak terlalu bagus. Terus pencahayaan di ruangan juga gelap. Jadi ini sebetulnya jadi gelap ya tuh. Jadi gelap nih. Di layar tidak ada. Jadi mungkin saya akan matikan sajalah, tidak apa-apa. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa dalam Zoom Meeting ini kita punya fitur ini nih, record. Ya, lihat partisipannya cuma saya sendiri. Nah, caranya gimana untuk membuat video pembelajaran? Kita pertama-tama share screen dulu nih. Nah, ya kan? Setelah di-share screen, saya yakin Bapak Ibu semua pasti tahu ya. Tinggal terus apa yang mau kita share screen? Ada yang whiteboard, ya kan? Ada di sini ada PowerPoint, sorry iPhone atau iPad. Kemudian mungkin ada Blur. Nah, ini dia. Ada yang file pembelajaran, ada juga buku Superminds, buku induk dan sebagainya. Nah, saya akan karena ini materi pertama saya sudah siapkan PowerPoint, maka saya akan klik ini dan kalau seandainya ada share computer sound, ya oke lah, tidak masalah. Mau diklik atau tidak juga tidak masalah. Uh, kalau misalkan di PowerPoint ini ada materi yang video dan sebagainya, Bapak Ibu boleh share computer sound. Setelah itu share dan boom. Nah, ini berarti kita sudah share ke Zoom kita. Artinya kalau partisipannya di sini ada orang lain, pasti orang lain akan melihat sharing screen kita. Ya kan? Samalah seperti matrikulasi kemarin-kemarin ya. Nah, setelah itu kita pastikan dulu di sini kita bersuara. Kalau kita perhatikan di sini tidak di mute, artinya suara kita akan terekam langsung. Ya. Terus kalau seperti itu gimana? Caranya yang sederhananya adalah Bapak dan Ibu nanti menjelaskan saja sebagaimana menjelaskan slide-slide yang
ketika nanti ditampilkan kepada anak. Tapi sebelumnya, jangan lupa kita F5 dulu. F5 itu adalah untuk ini nih, sama dengan slideshow yang ini ya. Sama dengan tanda yang ini. Shortcutnya atau jalan pendeknya itu pencet F5. Klik, maka nanti akan jadi tampilan siap presentasi. Oh, belum terklik. Maaf. Nah, ini contohnya. F5. Halo. Wah, nge-lag bentar ya. Nah, ini di sini nih. Ini aja lah. Nah, ini nih. Klik. Jadi slideshow. Nah, kan? Ini artinya ini sudah ada di Zoom kita tuh. Tuh. Ada stop share. Berarti kan orang lain bisa melihat ini ya. Cuma sayangnya sekarang kan apa namanya tuh partisipannya cuma kita doang. Nah, justru disinilah poinnya. Karena partisipannya cuma kita doang, ini kalau Bapak Ibu mau aktifkan video, nanti akan muncul tampilan video di sini. Kalau ngerekamnya siang-siang, tentu nanti akan ada foto kita. Kita bisa tarik ke sini misalkan. Nah, di sini nanti jadi akan ada foto kita. Gitu ya. Gimana ya? Ya, begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan terbayang ya. Tuh. Terus, sebelum nanti Bapak Ibu mengajarkan, jangan lupa ini kita record. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kita record. Ada di mana? Ada di more, ada yang titik 3 ini. Ini kan begini kan tampilannya. Tuh. Kita coba ke sini. Drag saja. Tuh, nanti akan muncul. Kemudian more. Nah, record. Begitu saya klik record, nanti akan ada tanda di sini. Kita cek ya. Nah, kalau sudah ada tanda record seperti ini, warna merah, nah ini kan, di sini ada you are screen sharing dan juga di sini recording on this computer. Jadi direkam di komputer kita, di laptop kita. Kemudian kita bisa langsung berbicara. Tuh. Jadi sejak tadi ada record, artinya ini kita sudah terekam. Langsung kita misalkan mulai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di kelas 5. Materi kita pertama adalah kita akan mempelajari tentang ini ya, nama-nama bencana dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu mengekspresikan diri karena nanti akan terlihat di sini. Hanya saja tadi karena mungkin ini apa ya namanya tuh malam-malam gelap gitu ya. Jadi kamera laptop saya tidak bagus. Tapi poinnya adalah misalkan nih, kalau misalkan saya sorot muka saya tuh kan ada ya. Jadi di sini kita bisa bikin langsung rekaman dan ini sedang merekam ya. Ini sedang merekam. Kita bisa lakukan apa namanya tuh? Maaf, aduh kurang Nah gini aja dah. Oke. Ini gampang sekali. Setelah itu kita lakukan saja seperti biasa presentasi PowerPoint secara biasa sampai akhir materi ya. Terus misalkan gini, kita ngobrol mau setengah jam mau berapapun terserah. Terus terus ya. Dan satu tips saja karena ini video apa namanya tuh? Video awalan mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan materinya ya. Jangan terlalu lama atau mungkin jangan terlalu singkat. Tapi pada dasarnya kita bisa eksplorasi di sini. Nah, yang menariknya adalah setelah ini beres. Nah, seperti ini misalkan ya. Terus kita misalkan lakukan salam penutupan. Oke, anak-anak, misalkan ya, karena sudah beres. Itu materi yang harus kalian pelajari, yang akan kita pelajari besok di Zoom meeting pertemuan besok, minggu ini. Kita akan berlatih membuat kalimat, misalkan seperti itu. Terus kita akan ya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, misalkan begitu ya. Kemudian kita berhenti record. Mana. Nah, ini misalkan kita stop sharing dulu, kemudian kita berhenti record, stop recording. Nah, ini ya. Kita stop recording atau pause. Boleh di pause, bisa di stop recording. Kita stop saja. Tandanya kembali menjadi seperti ini. Kalau seperti itu, artinya kita sudah tidak lagi recording. Kemudian, karena sudah selesai, kita end meeting. Seperti biasa, end meeting for all. Seperti ini. Nanti, otomatis ketika keluar
dari personal meeting kita, Zoom akan otomatis mengconvert video yang barusan direkam. Nanti yang paling menariknya apa? Berarti ketika converting ini sudah selesai, proses mengconvert ini sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan hasil videonya tanpa harus editing lagi. Nah, ini kerennya Zoom nih. Jadi kita mungkin bisa berkreasi gitu ya. Ini salah satu saja metode kita membuat video rekaman gitu. Kan kalau misalkan harus ngedit pakai KineMaster atau mungkin pakai software aplikasi ini editing video, wah skill harus kita asah ya. Tapi setidaknya dengan cara seperti ini kita bisa langsung buat. Nah, ini langsung muncul ya folder di mana Zoom ini video-video Zoom ini ternyata adanya letaknya di dokumen. Mungkin lokasi setiap komputer berbeda-beda ya. Tapi yang jelas nanti akan ada muncul seperti ini. Carilah di dokumen, kemudian biasanya di disk PC gitu ya. Di C, drive C, dokumen, kemudian ada Zoom. Nah, ini adalah rekaman-rekaman Zoom saya yang lalu. Cari yang paling baru di sini. Kemudian ada yang audio only, ada yang playback. Kalau audio only berarti nanti hanya akan ada suaranya. Kalau playback nanti akan ada videonya. Kita lihat. Klik 2 kali. Oh, maaf. Sorry, ini malah dibukanya di Groove Music. Coba kita klik kanan, kemudian kita open misalkan ya. Open in to Windows Media Playlist. Atau player, terserah lah. Tunggu sebentar. Misalkan di sini ya. Ini kan tempat biasa kita nonton film ya. Nah, kalau sudah ada tanda record. Nah, ini disimak. Warna merah. Nah, ini kan. Ini jadi langsung video. Video yang tadi video yang tadi saya Video yang tadi saya buat di dalam Zoom. Jadi sejak tadi ada record, artinya ini kita sudah terekam. Langsung kita misalkan mulai buka. Nah, ini ya. Terus tuh kita bisa pajukan. Tuh kan? Isinya betul-betul sama seperti yang tadi di dalam Zoom. Nanti setelah ini, katakanlah ini sudah sampai akhir pembelajaran ya. Tuh sampai sini ya. Stop recording, nah ini ya. Kita stop recording atau pause. Boleh di pause, bisa di stop. Nah, gitu seperti itu. Tuh, jadi ini ada di Windows Media Player. Nah, terus nanti video ini bisa di-share bagaimana? Ini bisa di-upload ke Google Drive seperti yang Bu Maul waktu itu sharing ya, ketika sharing video MPLS atau video ekskul. Atau, sebentar, supaya nggak pusing, misalkan kita kasih nama, tutorial. Kita rename aja ya, tutorial. Boleh di-upload di Google Drive, atau juga di YouTube. Tapi saya sarankan tidak di-upload di Google Drive, ya. Saya sarankan lebih baik Bapak Ibu menguploadnya file itu di YouTube. Kenapa? Karena kalau di Google Drive itu kita punya kapasitas, punya storage penyimpanan hanya 15 GB. Tapi kalau di YouTube itu asal kita punya akun, misalkan ini ya, saya punya banyak email, saya akan pakai misalkan email yang jarang saya pakai. Sorry. Sebentar ya, saya mau masuk dulu ke akun email yang saya pakai. Caranya tentu saja masuk saja ke YouTube, kemudian di sini ada sign in. Sign in itu untuk ini ya, untuk masuk. Tidak perlu mendaftar. Ini biasanya yang biasa saya pakai, tapi saya akan menggunakan akun yang lain. Nah, saya post dulu. Nah, jadi ini ada video-video saya ya. Video-video YouTube. Oh, ternyata di sini ya. Nah, misalkan karena saya sudah punya video di channel ini channel saya, kanal Kangguru misalkan. Kemudian kita kita akan masuk ke YouTube, ke channel kita. Nah, ini ya tandanya. Terus ngupload videonya gimana? Nguploadnya tinggal begini, create, upload video. Kalau di laptop, itu juga bisa.
Di dalam HP juga bisa. Terus, select files, atau boleh juga kita drop. Misalkan tadi ya, di Zoom, ini kan. Nah, file kita kan di sini. Tutorial ya. Kita bisa dropkan ke sini. Drag and drop. Invalid format. Oh iya. Select file. Mana ya tadi? Di dokumen, di Zoom, kemudian kita masuk ke sini, dan ini. Kita open. Oh, invalid format ya. Kenapa ya? Bentar. Maaf, tadi saya salah. Saya kan tadi merename ini ya. Ternyata waktu saya mau upload ke YouTube, misalkan ini create, misalkan ya, create tadi upload video kan gitu ya. Tadi ada upload video. Nah, ini kan tadi saya salah. Tadi kan saya mencontohkan, nah ini yang Zoom. Saya kan klik yang file ini ya. Saya drag ke sini. Ternyata ada keterangan invalid file format. Ternyata formatnya salah. Terus tadi saya coba rename, tapi bukan file yang itu ternyata yang bisa diupload, tapi file yang ini nih, yang Zoom ini. Nah, ini kan MP4 nih filenya. Setelah tadi saya drag ke sini, ternyata bisa. Dan hasilnya adalah ini sedang proses. Nah, nanti prosesnya akan ada nih. Tuh. Ini artinya yang belum di yang sedang di-upload ya. Tapi karena tadi saya cancel jadinya bentuknya draft. Nih, Bapak Ibu bisa contoh seperti ini. Ya, di create, kemudian tadi masukkan ke sini. Tadi filenya kan di sini. File yang zoom-nya. Nah, ini. Terus kita klik, kita geser saja ke sini. Otomatis akan langsung bisa your videos will be upload. Di sini bisa kita tambahin judul tutorial, bukan tutorial, berarti misalkan video pembelajaran, video misalkan bahasa Inggris bab BAB 1 gitu ya, bab 1. Deskripsinya silahkan, deskripsi itu kayak caption lah, bebas gitu. Baru kalau setelah itu nanti, nah ini linknya, video linknya, ada thumbnail. Apa itu thumbnail lah? Thumbnail itu untuk tampilan video, tampilan gambar. Nah, misalkan ini nih, tampilan gambarnya. Jadi nanti yang gambar yang di YouTube yang munculnya yang ini gitu. Terus kita next, nanti otomatis akan mengupload sendiri. Kita tunggu saja. Seperti itu tutorialnya, rada panjang 18. Saya nggak mau edit-edit, jadi ya sudahlah. Nanti video ini akan diupload ke YouTube ya.